Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali channel Ray Konoha. Apa perbedaan antara agama Buddha dengan agnostik? Jadi di Konoha itu ya, saya sering melihat orang mengatakan bahwa agama Buddha itu sama dengan agnostik, padahal kan itu dua hal yang berbeda. Ada persamaannya, tapi tetap ada perbedaannya juga ya. Lalu apa perbedaan antara agama Buddha dengan agnostik? Selain itu, saya juga sering melihat ya di Konoha itu, orang itu beranggapan bahwa, warga Konoha beranggapan bahwa agama Buddha itu menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah mereka ini sengaja memplesetkan, apakah warga Konoha ini sengaja iseng atau pura-pura nggak tahu. Padahal kan agama Buddha itu tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung juga. Dan yang paling uniknya lagi adalah ternyata banyak warga Konoha yang mempertanyakan, Tuhannya agama Buddha itu apa sih? Agama Buddha menyembah apa? Apa nama Tuhannya? Menarik untuk kita bahas ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya gitu. Jadi dan tersahabat yang nonton video ini, kalau misalnya pengen komplain, jangan komplain ke saya, komplainlah sama yang bikin sumbernya ya. Dalam pandangan agnostik berpandangan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa disangkal juga ya. Tapi banyak orang berpikir bahwa agnostik itu pelin-pelan. Bukan pelin-pelan. Agnostik itu lebih ke jujur ya. Kalau saya ditanya apakah surga itu ada, agnostik akan mengatakan, saya nggak tahu surga itu ada apa enggak. Soalnya saya nggak pernah melihat surga ya. Tapi saya tidak menyangkal bahwa surga itu tidak ada. Jadi agnostik itu lebih ke jujuran dia, bukan pelin-pelan ya. Kalau misalnya dia mengatakan saya percaya dengan surga, kan dia nggak pernah ngelihat. Kalau misalnya ada yang membantah, kan lu nggak harus ngelihat, lu nggak harus lihat buktinya baru percaya. Buktinya ada tuh di kitab suci agama tertentu di Konoha bahwa surga itu ada. Ya agnostik mengatakan itu kan masih dalam proses katanya kan, tahap katanya. Jadi nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa melihat surga itu secara nyata. Misalnya dituliskan di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, agnostik mempertanyakan apakah yang menuliskan ayat itu pernah bertemu dengan Tuhan, apakah dia pernah melihat surga. Itu yang dipertanyakan, bukan menyangkal ya, tapi mempertanyakan. Jadi ini menurut saya itu sebuah kejujuran ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agnostik ataupun jadi agama Buddha ya. Mohon jauhkan konten ini dari jangkauan anak-anak ya. Oke. Kalau dalam pandangan agama Buddha mengajarkan bahwa ya kebahagiaan dan pencerahan dapat dicapai melalui pengendalian pikiran dan tindakan tanpa memerlukan kepercayaan kepada Tuhan ya. Sangat deep ya, sangat dalam banget ya. Tanpa memerlukan kepercayaan kepada Tuhan ya. Fokus pada kebahagiaan dan pencerahan ya. Saya juga setuju dengan ide daripada agama Buddha ini ya. Ya, boleh dikatakan kalau di luar Konoha itu kan agama Buddha ini disebut dengan the way of life atau filosofi ya, atau ajaran, sama seperti Konghucu misalnya. Konghucu itu kan di Konoha jadi agama. Sebenarnya agama Buddha dan agama Konghucu ini dikatakan agama di Konoha itu untuk keperluan ketatanegaraan sebenarnya. Karena kalau saya perhatikan ya, definisi daripada agama itu sebenarnya beda-beda, nggak ada kepastian sekalipun. Jadi kita menganggap bahwa agama Buddha itu the way of life, atau katakanlah misalnya ajaran atau filosofis misalnya, karena kita menganggap bahwa agama itu dari sudut pandang atau melihat dari sudut pandang dari agama Abrahamik kan biasanya, atau agama Samawi. Tapi kalau dari sudut pandang agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, itu kan jauh beda ya. Definisi itu jauh beda, berbeda-beda, nggak ada definisi yang pasti tentang agama, nggak ada. Selain itu, apa tujuan hidup perbedaan antara agnostik dengan agama Buddha?
Agnostik mencari kebenaran dan pengetahuan, tidak percaya dengan katanya dan katanya. Agnostik tidak terlalu percaya dengan katanya. Data juga, agnostik tidak sembarangan ngambil data. Kan data itu kan sebenarnya ada yang akurat, ada yang nggak akurat. Ada data yang berpihak, ada data yang tidak berpihak. Jadi agnostik lebih memilih data yang tidak berpihak. Kalau misalnya ada yang mengatakan umat beragama, misalnya orang yang beragama di Konoha, bahwa ternyata surga itu ada, kan ini kan berpihak sebenarnya, berpihak ke agamanya. Nggak mungkin misalnya ini ada seorang pemuka agama di Konoha, orang yang beragama, dia mengatakan bahwa surga itu ada, ya pasti dia ngaku bahwa surga itu ada. Orang dia sudah pemuka agama, ya pasti dia ngebelain agamanya dong. Mustahil dia tidak ngebelain agamanya, mustahil dia tidak berpihak. Jadi agnostik tidak percaya data-data seperti ini ya, data-data yang katanya dan katanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh di kitab suci agama tertentu ada surga misalnya, itu kan katanya, dari pandangan agnostik ya, katanya. Apakah yang nulis ayat itu bertemu dengan Tuhan? Kalau bertemu, apa buktinya? Apakah dia pernah melihat sendiri surga itu? Nah, agnostik berpikiran seperti itu ya, bukan menyangkal ya, tapi lebih kejujuran ya. Jadi agnostik itu biasanya orang-orang yang jujur, tapi saya nggak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Selain itu, agama Buddha bertujuan mencapai pencerahan atau nirvana melalui pengendalian nafsu, ya, pengembangan kesadaran dan mengikuti jalan mulia berunsur 8 ya. Wow, kesadaran. Saya sangat suka dengan konsep kesadaran dalam agama Buddha. Mantap, luar biasa. Kenapa? Karena dalam beragama itu kita tuh nggak boleh merasa si paling benar gitu ya, si paling sempurna, nggak boleh. Kita harus berkesadaran. Kenapa? Karena kalau kita berkesadaran itu kita nggak anti kritik ya. Kalau misalnya kita merasa si paling benar dalam beragama itu kan otomatis kita kan jadi anti kritik ya. Kalau sudah beranggapan dirinya si paling benar, si paling suci, ini kan sangat berbahaya sekali kalau misalnya kita tidak bisa dikritisi ya. Jadi agama itu harusnya nggak boleh anti kritik ya. Saya melihat agama Buddha ini tidak anti kritik. Sah-sah aja kalau mau dikritik, kritik aja, sok aja. Agama Buddha nggak pendendam guys ya. Saya melihat seperti itu. Dalam konsep ketuhanan, perbedaan antara agnostik dengan agama Buddha misalnya, agnostik tidak memiliki konsep ketuhanan yang pasti. Bukan berarti agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada ya. Kebanyakan agnostik itu bermazhab ke ini sih, Tuhannya Spinoza, Tuhannya Albert Einstein, bukan Tuhan yang personal gitu, tapi Tuhan yang maha bijaksana gitu, maha pemaaf, pemurah dan lain sebagainya, bukan Tuhan yang cemburuan gitu, Tuhan yang murka dan lain sebagainya. Jadi ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya, Tuhannya Spinoza, Tuhan yang dipercaya oleh Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu sebenarnya nggak bisa disebut sebagai orang yang beragama, tapi agnostik ya. Dia juga percaya Tuhan, tapi Tuhannya Spinoza. Selain itu, agama Buddha tidak mengakui keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Sebaliknya, mengajarkan konsep kesadaran mutakhir ya. Jadi agama Buddha itu tidak percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau misalnya ada yang bertanya, lalu yang menciptakan alam semesta itu apa? Ya belum final guys. Belum final. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan ya sah-sah aja kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan. Tapi dalam agama Buddha itu kan belum final. Jadi nggak usah ngebacot seputar Tuhan deh. Ya, mari kita fokus pada kesadaran, kebaikan. Kalau Buddha itu seperti itu pikirannya. Ya, karena apa? Karena dugaan saya ya. Agama Buddha itu berpikir bahwa yang menciptakan bumi ini kan berubah-ubah ya setiap waktu ya. Di zaman dewa-dewi kita mengatakan yang menciptakan bumi adalah dewa ataupun dewi. Terus seiring perjalannya waktu disebut dengan Tuhan. Jadi nanti 20.000 tahun lagi atau 10.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi kan kita nggak tahu apa lagi namanya, ya kan? Zaman dulu misalnya kita menyebut yang menciptakan bumi dan seisinya ini adalah dewa. Karena apa?
Karena zaman itu belum ada yang namanya teknologi. Sekarang kan sudah ada teknologi kan. Sudah ada istilahnya teori-teori seperti teori Big Bang dan lain sebagainya ya. Iya sah-sah aja kalau nggak percaya teori Big Bang, nggak ya sah-sah aja. Tapi agama Buddha tidak memvonis gitu, oh yang menciptakan bumi ini nggak memvonis. Masih ada kemungkinan untuk diperdebatkan, karena kalau 100.000 tahun lagi atau 1 juta tahun lagi ternyata yang kita katakan menciptakan bumi ini bukan yang kita katakan, kan jadi konyol kan. Jadi itulah alasannya kenapa dikatakan bahwa agama Buddha ini akan bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun ke depannya. Karena apa? Karena dia tidak memvonis yang menciptakan bumi dan seisinya itu Tuhan ya. Karena apa? Karena kita masih terbatas, penemuan juga masih terbatas ya. Kita masih mentok di Big Bang ya. Penemuan daripada Stephen Hawking masih mentok di situ, belum ada penemuan lagi gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa dalam agama Buddha itu tidak memvonis yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan. Susah dijelaskan ya. Kalau terbiasa percaya dengan Tuhan yang personal, susah dijelaskan ya. Ya, jadi makanya banyak orang yang bertanya, apa sih agama Tuhan daripada agama Buddha ini? Ya, wajar seperti itu ya. Selain itu, praktik spiritual misalnya, agnostik tidak memiliki praktik spiritual yang pasti ya. Nggak ada. Yang saya tahu itu ibadah daripada agnostik ini adalah berbuat baik, jujur, ya, berkesadaran, bertanggung jawab, mencintai alam, ya, jujur paling utama ya. Misalnya nih kita kerjanya tuh jadi karyawan, ya jadilah karyawan yang jujur. Misalnya kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Jadi pemerintah misalnya, jadi pemerintah yang jujur. Jadi DPR misalnya, jadilah DPR yang jujur. Jangan nyolong. Jadi polisi misalnya, jadilah polisi yang jujur. Ya, jangan nyogok, jangan mau disogok. Itu ya prinsip daripada agnostik. Agama Buddha mengajarkan meditasi ya, dan pengembangan kesadaran melalui latihan seperti meditasi pernapasan, meditasi kasih sayang, ya, meditasi kesadaran. Jadi itu ritual-ritual daripada agama Buddha ini. Sebenarnya menurut saya tuh agama Buddha ini bukan agama yang berorientasi pada ritual-ritual, nggak terlalu banyak ritual-ritual ya, nggak ribet dengan ritual-ritual. Makanya saya suka dengan agama Buddha ini, karena tidak banyak ritual-ritualnya. Jadi ini mungkin yang disalah kaprah oleh orang-orang bahwa agnostik ini sama dengan Buddha. Enggak. Ya walaupun ada agnostik ya, dia jadi agnostik karena malas ibadah, ada seperti itu. Enggak menutup kemungkinannya karena malas ribet ya ibadah. Karena agnostik juga punya pandangan-pandangan yang berbeda-beda guys ya, punya aliran juga. Ada agnostik karena malas ibadah, karena dia berpikir seperti ini. Iya, tapi jangan ini ya, jangan telak bulat-bulat apa yang saya katakan ya. Tetap saya membuka untuk dikritisi ya, didiskusikan ya. Jadi gini guys, agnostik itu berpikirnya seperti ini. Ya, kalaupun surga itu ada, kalaupun Tuhan itu ada, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, terus kita ibadahnya itu kejujuran, bertanggung jawab ya, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya, maka kita akan tetap dimasukkan ke surga kok. Tuhan tidak mungkin sereceh itu, Tuhan tidak mungkin belikasi itu. Jadi pemikiran-pemikiran agnostik itu seperti itu ya. Jadi ngapain saya melakukan ritual, gerakan-gerakan segala macam kalau dalam ibadah langsung pekerjaan yang kita tuh bisa kita laksanakan. Jadi pemikiran agnostik seperti itu ya. Dan agnostik berpikir bahwa ritual-ritual sehari-hari yang dilakukan, misalnya melakukan praktek-praktek ibadah itu ya tidak terlalu pentingkan ya. Ada juga tetap melakukan seperti itu, tapi tidak terlalu dipentingkan ya. Selain itu, sikap terhadap kepercayaan misalnya, agnostik tidak menerima atau menolak kepercayaan tanpa bukti ya. Sedangkan agama Buddha mengajarkan untuk tidak menerima kepercayaan secara membabi buta, melainkan melalui pengalaman dan pengetahuan pribadi. Ya, saya setuju. Kalau kita terlalu buta gitu mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional, bisa masalah juga ya kan. Ya nggak sih?
sangat masalah ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah agama Buddha itu menyembah berhala? Jadi agama Buddha itu sebenarnya tidak menyembah berhala ya. Patung-patung itu adalah representase ya. Apa alasan-alasan menggunakan patung ya? Mengingatkan dan kebijaksanaan dan pencerahan Buddha ya. Itu adalah pencerahan, membantu konsentrasi dan meditasi ya. Mengembangkan rasa hormat dan kesadaran spiritual, simbol kekuatan spiritual dan kebaikan ya. Jadi agama Buddha itu tidak benar-benar literally berhala, enggak. Jangan berpikiran seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa dalam agama Buddha itu tidak ada istilah berhala? Karena Buddha sendiri ya, atau Siddhartha Gautama tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan ya, melainkan sebagai guru spiritual ya. Patung Buddha bukanlah objek penyembahan, melainkan alat bantu spiritual. Wow, luar biasa. Agama Buddha menekankan pengembangan diri dan kesadaran, bukan penyembahan. Wow. Tidak ada konsep Tuhan pencipta dalam agama Buddha, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Ada beberapa jenis patung dalam agama Buddha ya. Patung Buddha, terus patung makhluk yang mencapai pencerahan ya. Terus patung Brahma, Vishnu dan lain sebagainya ya. Ada banyak itu, seperti naga, Garuda dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan daripada agama Buddha? Saya detail lagi ya. Saya perdetail lagi ya. Agama Buddha tidak percaya yang namanya Tuhan sebagai Tuhan personal ya, atau pencipta, enggak. Karena tidak menutup kemungkinan ada penemuan baru dari teknologi apa segala macam. Jadi ada penemuan-penemuan baru, dan ya siapa tahu, kita nggak tahu kan, nanti yang menciptakan bumi ini bukan Tuhan kan, kita nggak tahu. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Tidak ada istilah Tuhan personal dalam agama Buddha ya. Lalu bagaimana pandangan agama Buddha dengan dewa-dewi? Ya, pandangan Buddha tentang dewa-dewi. Dewa-dewi tidak abadi ya. Dewa-dewa dianggap umur yang terbatas dan tidak kekal ya. Seperti saya katakan tadi itu. Ya, karena zaman dulu kan yang menciptakan bumi ini katanya dewa-dewi, tapi seiring berjalannya waktu ya musnah juga kan. Sama seperti misalnya kalau saya ngata-ngatain dewa Zeus di zaman Yunani kuno misalnya, pasti saya dimasukkan ke penjara kan kalau saya ngata-ngatain dewa Zeus kan. Tapi kalau zaman sekarang kita ngata-ngatain dewa Zeus, siapa yang marah? Nggak ada kan. Bahkan dijadikan lelucon. Jadi agama juga seperti itu. Bisa aja nanti 10.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi misalnya, ya nabi-nabi yang kita hormati di agama sekarang ini bisa aja dijadikan mainan gitu. Di Eropa sudah banyak tuh ya, mohon maaf, ada dijadikan meme gitu di dalam agama Kristen. Ada banyak tuh di Eropa. Sekarang udah mulai ya. Tapi saya tidak nyuruh yang video untuk seperti itu ya, enggak. Saya enggak nyuruh ya. Selain itu dewa-dewi juga terikat ya. Dewa terikat oleh hukum karma dan siklus kelahiran dan kematian ya. Ada beberapa prinsip utama daripada agama Buddha seperti anatta, anicca, dukkha ya. Wow, luar biasa. Jadi saya melihat agama Buddha itu ya, kalau misalnya nih kita mengatakan kepada pemuka agama Buddha ini ya, boleh nggak saya mempelajari agama lain? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya. Jadi agama Buddha ini kan semacam filosofis ya, dan menurut saya ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Berulang-ulang saya mengatakan bahwa software daripada negara itu adalah agama. Kalau agama itu mengajarkan kita untuk berkesadaran gitu, berpikir kritis seperti agama Buddha ini. Terus bagaimana kita mengelola emosi kita biar tidak mudah marah, mudah emosi dan lain sebagainya. Maka menurut saya ini akan meningkatkan SDM bangsa kita ya. Ya, ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena agama itu kan mempengaruhi pola pikir kita ya, cara berpikir dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya itu yang paling cepat ya untuk memulihkan SDM warga Konoha. Ya, ini yang paling cepat. Terutama tentang kesadaran dan anti kritik. Kalau ada agama yang anti kritik itu kan susah, guys.
mau diapain juga susah, karena sudah menganggap bahwa agama yang paling sempurna gitu, apa yang paling benar, susah. Jadi kalau orang-orang yang menganggap agama personal juga seperti itu sebenarnya. Banyak, tapi orang kuno ya berpikiran bahwa Tuhannya yang paling sempurna, Tuhannya yang paling baik, Tuhannya yang paling benar, dan menganggap Tuhan orang lain sesat. Nah, ini menjadi problematik sebenarnya. Sehingga timbul gesekan-gesekan antar umat beragama, menganggap bahwa agama Buddha itu sesat, berhala, ya, menyembah patung dan sebagainya, padahal gara-gara tidak mengerti kan konsep agama lain. Jadi makanya saya jelaskan semua agama di sini ya. Nggak cuma satu agama, saya jelaskan berbagai agama. Untuk apa? Biar kita saling mengenal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Itu alasannya saya bikin video ini. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Kalau misalnya ada yang salah dari ucapan saya, mohon dikoreksi ya. Saya juga tidak anti kritik ya, bebas. Oke? Saya Reko Noha, salam rasional.